Keempat, yang lebih saya khawatirkan adalah baik broker dan afiliator yang saya sebutkan tadi itu adalah orang dalam pemerintahan. Jika itu benar terjadi, maka serangan kepada PDN kemarin itu adalah pesanan dari dalam. Mau ngabisin uang rakyat doang sih, pada nggak pakai otak, semua kerjanya semua dikorup, makanya jadi negara ini hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho Rahmadi yang merupakan pakar di bidang IT dan juga sekaligus Ketua Umum Partai Umat membongkar soal pusat data nasional yang diretas. Jadi menurut Ketua Umum Partai Umat ini mengatakan bahwa kemungkinan ada pesanan yaitu untuk menyerang pusat data nasional. Jadi menurut pakar IT tersebut, penyerangan terhadap pusat data nasional itu adalah pesanan dari dalam, melibatkan broker untuk membuka pintu akses ke dalam sistem pusat data nasional sehingga bisa disusupi. Jadi artinya memang ada kekhawatiran, jadi ada kemungkinan mereka ingin menghilangkan data-data penting yang tentunya berbahaya bagi mereka. Baik, untuk lebih jelas langsung saja kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengamati perkembangan kasus pusat data nasional akhir-akhir ini, ada kekhawatiran besar yang ingin saya sampaikan. Pertama, dengan segala hormat, mohon maaf, nampaknya kapasitas Kemkominfo jauh dari cukup untuk mengelola pusat data sekelas pusat data nasional. Kedua, serangan ransomware BrainCipher bisa jadi melibatkan broker untuk membuka pintu akses ke dalam sistem pusat data nasional sehingga bisa disusupi. Ketiga, serangan tersebut meminta tebusan 8 juta dolar Amerika. Yang jumlah ini adalah relatif besar ketimbang tebusan yang biasa diminta. Bisa jadi serangan ini melibatkan afiliator lokal yang membantu menginformasikan kepada grup BrainCipher bahwa data yang mereka curi itu adalah data-data penting pemerintahan Indonesia. Keempat, yang lebih saya khawatirkan adalah baik broker dan afiliator yang saya sebutkan tadi itu adalah orang dalam pemerintahan. Jika itu benar terjadi, maka serangan kepada PDN kemarin itu adalah pesanan dari dalam. Kelima, pesanan siapa dan untuk apa? Bisa jadi ini adalah pesanan dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin menghilangkan data-data penting yang berbahaya bagi mereka jika data tersebut dipublikasikan. Saya bisa jadi salah, tapi yang saya sampaikan ini bisa jadi benar adanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemudian tadi cari gitu ya tentang BrainCipher itu. Iya. Dia pernah mungkin bulan ini pertengahan itu merilis hacking note. Itu note-nya adalah ada 3 poin. Pertama, jangan lapor polisi. Oke. Kedua, jangan perbaiki sendiri. Ini kalau saya terjemahkan. Ketiga, jangan pakai jasa pihak ketiga untuk recovery datamu. Oke. 3 hal itu. Dia bilang tegas, kalau melanggar salah satu saja, kita akan menolak untuk negosiasi. Mereka bilang begitu. Bayangkan Bang Refli, data imigrasi, data BSSN, DPR, MPR di host di sana. Iya. Kementerian 56 dan setingkatnya. Nah sekarang pertanyaan kita, kenapa pemerintah mengumumkan yang bahwa ini ada ransomware, minta tebusan 8 juta dari BrainCipher. Orang jangan lapor polisi, ini malah publikasikan rakyat Indonesia. Iya. Apa motif pemerintah sekarang gitu? Iya. Ya saya melihat mungkin ini kemungkinan pertama mereka bayar. Karena untuk mendekripsi data tadi sulit sekali. Mereka bayar tuh pemerintah? Iya, entah besarannya berapa. Oke. Mereka bayar, tapi nanti ke publik bahwa mungkin bilangnya tidak bayar, tapi nanti kemudian berapa hari kemudian kita berhasil recovery nih. Oke. Kalau menurut saya ingin jadi pahlawan. Oke. Ya, kita tidak mampu tapi nanti tidak mau bayar tapi nanti mampu recovery. China ini punya agenda politik Lebensraum, ekspansi kekuasaannya, wilayahnya, pengaruhnya dan segala. Nah ini mereka lakukan lewat DSR, Digital Silk Road, proyek untuk membangun berbagai macam infrastruktur digital di negara-negara lain tadi. Termasuk di Indonesia sudah membangun lebih dari 41 proyek, pusat data, telekomunikasi, smart city, apapun sebut itu, proyek digital pasti ada. Aplikasi-aplikasi mereka sudah pernah membangun 73 aplikasi di Indonesia ini dan segala macam. Bayangkan, kalau mereka mematikan saja jaring 1.600 km yang di Palapari gitu, apa yang terjadi? Dia matikan mungkin 12 jam saja. Dia matikan Fiberstar, WhatsApp mati, belanja online mati.
belajar online mati, Ya, ya, ekonomi mati. ya, Jadi masalah mungkin kita chaos, masalah ya, ya, kita ya. tumbang Ya. dalam kehidupan berbangsa bernegara itu hanya masalah waktu. Wah, seram sekali ya. Ini tadi jadi PDN dibandingkan ini tadi kasus PDN skalanya kecil sekali. Yang pertama, sekali lagi, jangan mensimplify kondisi ini atau jangan menyederhanakan kondisi ini. Karena apa yang disampaikan, tenang saja, data sudah dikunci dan aman karena sekarang sudah ditutup. Itu tidak jaminan. Peretas pasti sudah memanfaatkan lebih jauh dari itu. Dia bisa mengenkripsi data. Berarti sebelumnya dia bisa masuk ke dalam jaringan di pusat data nasional kedua itu, dan 282 layanan pemerintah yang tergabung di situ itu sebelum dienkripsi pasti sudah di-copy sebelumnya, pasti sudah diambil sebelumnya, dan sekarang diletakkan di sebuah tempat yang menunggu waktu. Ini bom waktu untuk kemudian nanti dibocorkan atau diledakkan. Kemudian memang data yang ada itu sudah dienkripsi, artinya ditinggalkan, nunggu respon dari pemerintah untuk kemudian setuju membayar tebusan atau tidak. Tapi sekali lagi, saya memang membenarkan sikap pemerintah yang tidak membayar tebusan, ya, dan juga sangat mengecam, ya, sikap salah seorang yang katanya ahli dari kampus di Bandung, ya, kampus ITB Bandung, inisialnya Y, yang dia menyarankan agar kita membayar tebusan itu. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh inisial Y ini adalah merupakan salah satu sikap yang sangat tidak terpuji. Dan saya mencurigai, dia bagian dari sindikasi ini. Ya, karena apa? Karena nanti itu akan membuat seolah-olah masyarakat udah bayar saja gitu. Dan sekali lagi, kalau ini diteruskan, saya khawatir ordal-ordal, orang dalam yang ada di dalam PDS 2, inilah yang akan bekerja. Karena apa? Kita juga mendengar banyak kabar di sosial media bahwa guyonan-guyonan itu sekarang masih berupa guyonan, masih berupa meme, ya. Misalnya apa? Anda bayar tebusan, tapi nanti kwitansinya dari 8 juta dolar ditulis 15 juta dolar loh gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Itu mungkin terjadi dengan sikap seperti ini. Dan yang kedua, ini sekarang tegas saya sampaikan. Kalau memang tidak mampu, kalau memang sekarang sudah menyerah, ya, saya baca di berbagai berita resmi bahwa pemerintah sudah menyerah, ya, gitu, terhadap tidak bisa membuka data ini, ya mundur, ya, gitu. Orang yang paling bertanggung jawab di sini siapa? Ya, Menteri Komunikasi dan Informatika, Saudara Budi Ari. Ya, Anda kalau memang tidak mampu, ya mundur, serahkan tanggung jawab itu kepada Presiden, sehingga Anda tidak membebani Presiden dengan tidak proper atau tidak mampu mengerjakan ini. Ini bukan politis, ini adalah etika organisasi, dan inilah sikap seperti yang juga disampaikan oleh banyak pihak yang sekarang sudah mulai ada angkatnya, baik di sosial media maupun di dunia nyata, bahwa memang Menkominfo harus mundur. Sumpah ya, gue geram banget tinggal di Indonesia. Terlampau sulit ya mengakui kesalahan dan kebodohan. Apakah data kita dipandang memang tidak penting? Oh iya, sejak kapan rakyat dianggap penting? Selain di bilik suara, lalu urusan pajak, dan pemotongan uang tapera. Kalau soal potong memotong, negara ini paling jagonya. Tapi kalau soal fasilitas dan keamanan, jangan ditanya. Jauh bos, bayangin tidak ada backup pusat data nasional. Masa kalah sama warnet? Kalah sama gue yang bikin PPT aja backupannya banyak banget. Ini negara loh. Masa jadi ajang mainan hacker buat tes skill? Beginilah kalau kakek-kakek mainin komputer. Banyak lupanya. Jangankan sistem pusat data nasional. Kunci rumah aja sering lupa. Ini bahaya loh bagi kita semua. Bahaya. Aib-aib kalian, data pinjol kalian itu bisa disebar. Belum lagi maraknya kasus penipuan online. Karena data pribadi kita semuanya udah pada bocor. Semalam teman gue curhat, tiba-tiba akunnya yang ini dihack. Si hackernya ajuin pinjaman sampai 5 juta dan dia yang bayar. Semudah itu data kita disalahgunakan dan dimanipulasi. Kalau nggak kuat, serahkan deh ke yang ahlinya. Satu-satunya solusi hanya mundur aja daripada malu. Kepala BSSN sebaiknya dipegang sama ahlinya. Ini nih akibat politik balas budi. Bisa-bisanya jadi menteri padahal tidak memenuhi standar kompetensi. Sudahlah nggak mengerti, tapi tetap aja digaji. Muka masih tebal lagi. Ini harus jadi atensi. Yang dirugikan itu se-Indonesia. Data kita bisa dijual dan disalahgunakan seenaknya. Seenaknya cuci tangan dan ngaku kurang anggaran. Kurang ditata kelola. Akui aja, kalau nggak bisa kelola, anggaran Kominfo 5 triliun nggak cukup. Ditambah 700 miliar buat PDN. Masih nggak cukup. Pinjaman dari Prancis masih nggak cukup. Agak lain ini. Anggaran sebesar ini masih ngaku nggak punya backup data dan ngaku keterbatasan anggaran. Gimana positif thinkingnya coba?
Tuh duit masuknya kemana? Terus bilang semua ini salah rakyat Indonesia, kata Ketua Cyber Security. Nggak sampai di sana, perguruan tinggi juga ikut disalahkan sama dia, karena kurangnya jurusan keamanan cyber. Beginilah kalau orang bodoh dijadikan pemimpin. Kalau bodohnya merugikan diri sendiri ya nggak apa-apa. Ini semua masyarakat ikut dirugikan akibat kebodohannya. Satu pertanyaan aja sih sebenarnya. Tanggung jawab siapa menjaga keamanan negara? Pemerintah atau rakyat? Makanya, semua urusan itu diserahkan pada ahlinya. Jangan buru-buru dapat kursi tapi nggak ngerti dan nggak bisa kerja. Koreksi kalau bener. Udah, nggak usah pakai drama sakit hati dengerin ini. Mundur aja. Bobrok kok dipelihara. Wih, gede banget ternyata anggaran untuk pemeliharaan pusat data nasional. 700 miliar anggarannya. 700 miliar. Tapi hasilnya apa? Hasilnya malah pusat data nasional dihack dan datanya dijual di dark web. Dan hasilnya juga pemerintah gak mampu memulihkan data yang dihack tersebut. Dan sebagian datanya itu hangus dan gak bisa dipulihkan. Nah, kalau udah kayak gini, harusnya Kejagung atau KPK itu turun tangan memeriksa Menteri Kominfonya atau Kementerian Kominfonya. Karena di sini jelas ada penyelewengan anggaran. Coba bayangkan, masa sekelas anggaran 700 miliar, tapi hasilnya cuma pemerintah pakai Windows Defender tok, tanpa dilapisi oleh firewall atau antivirus yang lain. Sekelas pemerintah cuma mengandalkan Windows Defender. Padahal Windows Defender tanpa pelindung antivirus yang lain atau firewall yang lain itu lemah. Ini jelas ada kelalaian dari Menteri Kominfonya atau Kementerian Kominfonya. Dan seharusnya sekelas KPK atau Kejagung harusnya turun tangan memeriksa kemana aliran anggaran 700 miliar. Kok hasilnya cuma pakai Windows Defender. Dan yang paling sialnya ternyata PDN selama ini itu tidak ada backup datanya. Terus sekarang malah Menteri Kominfonya ngaku bahwa keterbatasan anggaran menjadi alasan tidak ada backup data untuk PDN. Ini kan goblok. Padahal anggaran untuk PDN saja itu sebesar 700 miliar. Coba bayangkan, 700 miliar tapi dianggap oleh Budi Ari Setiaji minim anggaran. Kurang goblok apa coba? Jadi kapan nih KPK atau Kejagung segera mengusut atau memeriksa Menteri Kominfonya atau Kementerian Kominfonya? Karena jelas-jelas banget ada penyelewengan anggaran. Asli gatel banget lama-lama gue pingin speak up. Udah gue tahan-tahan. Istriku yang bilang anggaran belanja pusat data nasional kemarin yang kena hack itu 700 miliar. Tapi pakai Windows Defender, gak ada layering-nya lagi. Itu firewallnya kalah sama PC game. Terus datanya gak di backup. Bentar-bentar, logikanya tuh bukan data di backup. Data backup itu udah by default harusnya dilakukan. Dan yang logika kedua yang paling fatal, pusat data nasional itu harusnya ada replikasi servernya. Masa kalah sama cloudnya startup, Pak? Pusat data nasional itu harusnya ada replikasi data centernya. Jadi kalau data center A mati, masih ada mirroring di data center B atau data center C. Minimal tuh ada 2 data center. Baiknya sih 3. Kalau data nasional tuh harusnya ada puluhan. Terus udah nyalahin karena jurusan cyber security di Indonesia tuh masih jarang. Sorry ya, tahu nggak? Gua kemarin habis meeting sama lulusan Amerika yang buat startup di sana. Dia sukses bikin perusahaan, bisa nginstal Kubernetes di on-premise server. Bayangin on-premise server, dia punya layanan yang tinggal langsung jadi Kubernetes cluster semuanya. Canggih Pak, banyak orang kita yang jago. Nah kalau udah kayak gini sekarang solusinya apa kira-kira? 98% datanya nggak bisa balik loh. Tapi tadi aku baca berita anggaran pemeliharaannya 700 miliar. Masa 700 miliar dapat server kayak gitu sih? Nggak, ini server negara apa server warnet? Nggak ada backup dan nggak ada replikasi ke data center lainnya. Dikasih ke profesional aja lah, dikasih ke swasta biar lebih profesional menurut aku ya. 3 kata lucu, tanggung jawab bersama. Majakin rumah buat tapera, tanggung jawab bersama. Pusat data kita ngedown, data rakyat bocor kemana-mana, tanggung jawab bersama. IKN duitnya nggak cukup, patungan sama rakyat, tanggung jawab bersama. Giliran kita suruh pejabat publik kita tanggung jawab sama hukum, jangan ganti konstitusi, jangan korupsi. Cuman rakyat yang pengen tanggung jawab. Yang ditilang cuman rakyat. Pejabatnya lepas terus terjeratan hukum, berdinasti terus, bersekongkol terus, mengkhianati rakyat. Udahlah, udah bener Budi Ari, Menkominfo, Anda mundur. Barisan BSSN juga mundur. Yang
bertanggung jawab harus kalian terhormat gitu loh, mundur. Jokowi harus bikin statement meminta maaf kepada publik atas kegagalan yang menjaga data warga. Emang harta paling berharga ini keluarga emang buat Jokowi, bukan data. Sungkan banget kayak buat minta maaf. Emang di negara kita ini ada bolong-bolong hukum guys. Jadi misalnya ada SOP untuk menjaga data warga, ada peraturannya. Tapi konsekuensi kalau data yang nggak bisa dijaga tuh nggak ada. Jadi feeling gue pejabat ini nggak mau minta maaf, bukan karena minta maafnya, tapi nggak mau ngatasin kompensasinya, nggak mau keluar duit, nggak mau kena jeratan hukum. Emang pengennya lempar-lemparan doang. Begitu pakai nyalain rakyat segala. Dibilang masyarakat kurang dapat pengetahuan digital, dibilang perguruan tinggi nggak ada jurusan cyber. Kok jadi kita lagi yang salah? Kan ente-ente nggak bisa kerja. Dan ada pula yang bilang ini musibah. Enggak, ini bukan musibah, ini kelalaian negara dalam menjaga tanggung jawab masyarakatnya. Udah, ini lalai, ini kesalahan kalian. Ada ribuan paspor yang sekarang menunggu nggak tercetak. Buat diaspora juga sekarang nggak bisa memperpanjang paspor. 800.000 data soal KPK raib sekarang, nggak tahu kemana keberadaannya. Pendaftar beasiswa ke luar negeri juga sekarang terhambat prosesnya. Beasiswa juga terlambat cair. Kasian yang living cost di luar negeri sekarang nggak bisa ngebayar, terhambat. Verifikasi peserta didik penerimaan di daerah-daerah juga terganggu. Aplikasi Srikandi, pengarsipan nasional juga sekarang terhambat. Urusan imigrasi lainnya juga terganggu. Udahlah, mundur saja Budi Ari, BSSN, dan juga semua orang yang harus bertanggung jawab. Kalau perlu, presidennya juga mundur. Pak Jokowi. Dan bisa-bisa dia bikin konspirasi kalau kebocoran data ini adalah untuk menjelekkan nama baik Jokowi di akhir periodenya. Kita udah 9 tahun, dapat 10 tahun, Jokowi masih aja ngira kalau ada kesalahan tuh Jokowi itu nggak salah, yang salah orang sekitarnya. Cukuplah narasi Jokowi adalah orang baik yang dikelilingi orang jahat, cukup. Presiden, ayo tanggung jawab, mundurkan menteri-menterinya, jangan majuin dulu anak-anaknya. Sebuah ironi teman-teman, Pusat Data Nasional sementara 2 dijebol oleh hacker, lumpuh, tidak ada backup, dan tidak dapat dikembalikan di tengah janji untuk mewujudkan hilirisasi digital. Ya meskipun definisi dan tujuan daripada hilirisasi digital masih sangat tidak jelas sampai sejauh ini, tapi setidaknya saat ini semakin terkonfirmasi ketidakjelasan tersebut dengan lumpuhnya Pusat Data Nasional dan pemerintah tidak dapat berbuat apapun. Inilah yang disebut dengan empty rhetorics atau retorika kosong dengan menggunakan kata-kata dan kalimat yang manis, kompleks, indah, memikat, tapi tidak disertai dengan tindakan dan persiapan yang konkret untuk mendukung dan mewujudkannya. Meskipun memang belum menjabat, tapi faktanya program-program pemerintahan yang akan datang basisnya adalah melanjutkan program pemerintahan saat ini. Dan memang sudah dipersiapkan sejak sekarang. Makan siang gratis saja sudah masuk rapat kabinet kok. Tapi apapun itu, kita berharap seluruh pelayanan publik yang terganggu segera kembali pulih, pihak-pihak yang memiliki otoritas bertanggung jawab, dan kita mendapat pelajaran untuk membedakan mana yang berbicara manis tapi berisi dengan mana yang berbicara manis tapi kosong. Pikir ulang. Laskar Projo protes katanya persoalan data nasional kita yang bocor itu dipolitisasi. Tong, jabatan menteri itu jabatan politik, ya. Jadi politik itu artinya urusan republik, urusan rakyat. Semua boleh berkomentar. Kenapa Anda tarik-tarik jadi soal kalah atau menang pilpres? Anda lihat nggak dari fraksi Golkar dan lain itu juga mempertanyakan dalam sidang di DPR, Komisi 1. Jadi jangan kayak anak kecil. Menteri lo emang pantas mundur karena apa? Nggak capable. Itu aja, bukan ngaku salah, ya kan? Tanggung jawabnya di mana? Kalau di luar negeri udah mundur, ya malu dikit dong. Dikit-dikit pilpres, dikit-dikit politik. Urusan pemerintahan, urusan rakyat, ya urusan politik lah. Masa urusan agama, urusan sosial? Nggak mudeng lo, parah. Mereka PDN atau Pusat Data Nasional Indonesia dihack, ya. Itu kemarin heboh dan mengganggu sistem online di Indonesia yang mengurus untuk IKTP, BPJS, imigrasi, bahkan pajak, ya. Nah itu kalian bayangin ya, gimana kita mau jadi negara maju kalau misalnya nyimpen data warganya aja nggak bisa, kena hack, sekelas negara kena hack. Ya kalian kalau mau tahu seberapa parah kita punya keamanan data atau keamanan digital, ya kalian buka deh semua website pemerintah. Itu isinya udah berubah sebenarnya. Udah link ke Kamboja. Kalian lihat aja deh website-website pemerintah tuh kebanyakan linknya ke Kamboja semua. Segitu gembelnya, segitu parahnya.
Dan yang lebih gila lagi alasannya karena nggak ada anggaran. Nah, kemarin beritanya anggaran untuk mengurus server dan lain-lain itu 700 miliar setahun. Kemana 700 miliar? Diapain 700 miliar? Jadi apa? Jadi tempe? Jadi tahu? Udahlah, kalau misalnya nggak sanggup, kasih swasta. Ya apa-apa yang pemerintah nggak sanggup, kasih swasta. Jadi swasta juga ada duit, bisa bikin lapangan pekerjaan. Daripada kalian bagi-bagi proyek mulu, ya kan, 700 miliar. Paling untuk jalan-jalan, studi banding, nggak ada hasilnya juga, ya kan. Itu data IKTP, BPJS, NPWP bisa dibuat pakai pinjol loh. Bisa buat buka rekening loh, hati-hati loh. Kominfo dan semua jajarannya, semua dirjen PDN harusnya hari ini dipecat. Dan juga semua eselonnya kalau bisa mundur semuanya, malu sama kerjaannya. Data PDN 98% milik negara ini bisa diambil sama hacker, dihack, dan sekarang jawaban lo cuma pasrah. Mundur kalau dari jabatan lo. Setelah tadi dipanggil DPR, dijawab bahwa tidak ada backup negara ini ya. Tolong semuanya lo sadar bahwa data negara ini nggak ada backupnya. Lo mau bikin visa, paspor, mau bikin segala macam, 256 instansi datanya ada di situ dan hilang. Gila nggak? Lo gak habis pikir gue. Gila, ini negara apaan sih? Ini negara keran, negara main-mainan kali. Dari kemarin lo sadar nggak sih bahwa itu tuh data itu bahaya banget. Data hidup kita, data KTP, data tempat kita lahir, data tempat kita kerja, data keuangan, data utang-utang kita, semua dia ambil. Ini tuh udah terlalu bahaya banget, lo pada sadar dong. Semua itu menteri harus tanggung jawab. Oh my god, ini tuh udah sebahaya itu. Semua data-data kita sebagai warga negara itu bahkan diambil. Dana pensiun, dana BPJS, semua bisa angus dan bisa dihilangkan kapan aja. Dan kita gimana mau jawabannya gimana? Coba jawabannya cuma pasrah. Gue udah sampai sesak napas, gue udah gak ngerti lagi baca berita hari ini. Udah bener-bener harusnya semua tuh udah mundur. Sekarang lo harus masih keluarin statement-statement gitu. Muka lo masih keluar, bangga lo kayak gitu. Lo bayangin ya, semua data kita itu artinya apapun yang menempel di dompet kita, apapun yang difotokopi, apapun yang semua data-data negara ini yang katanya gak boleh dibakar. Visa, paspor, kartu keluarga, kartu hutang atau BI, semuanya itu semuanya hilang. Coba cuma 2% yang dimiliki oleh Batam katanya di backup. Gak di backup, itu jawaban apa? Gak di backup dibilang tidak, apa kelalaian tata kelola. Pada belajar deh, makanya semua ngabisin uang rakyat doang sih, pada nggak pakai otak, semua kerjanya semua dikorup, makanya jadi negara ini hancur.